Hadis maudhu. Hadis maudhu itu apa sih? Secara bahasa, kata maudhu diambil dari kata wada'a yada'u yang berarti al-ittira dan al-ikhtilaq yang artinya mengada-ngada atau membuat-buat. Sedangkan secara istilah, pengertian hadis maudhu ialah al-kidhbu al-mukhtalaq al-masnu' al-mansub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya perkataan bohong yang dibuat-buat dan direkayasa kemudian disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mendefinisikan dengan manusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhtilaqan wa kibban mimma lam yaqulhu aw yaf'alhu aw yuqirruhu, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membuat-buat atau berbohong padahal belum pernah disabdakan, dilakukan ataupun ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis maudhu' ialah hadis yang penyebab cacatnya karena berbeda dengan berdusta. Sejarah hadis maudhu'. Kronologi munculnya hadis-hadis palsu sudah ada pada era sahabat, berawal pada peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan yang berdampak terjadi instabilitas politik antara kedua golongan, yakni Ali bin Abi Thalib yang didukung penuh oleh masyarakat Hijaz dan Irak serta Muawiyah yang didukung oleh masyarakat Mesir dan Syam. Ketegangan yang antara kedua kelompok tersebut berujung dengan terjadinya perang Siffin yang berujung pada peristiwa arbitrase atau takhim. Kesepakatan dilaksananya takhim sendiri telah menimbulkan perpecahan dalam kelompok-kelompok Islam, mulai munculnya Khawarij, Syiah atau pro Ali, dan golongan pro Muawiyah. Syahid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam Al-Manhalul Latif fi Usulil Hadis Asy-Syarif menjelaskan, pemalsuan hadis tampak sejak tahun 41 Hijriah ketika terjadi perpecahan kaum muslimin menjadi beberapa golongan secara politik, yaitu Syiah, Khawarij, dan Jumhur, sehingga muncul para ahli bid'ah dan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Mereka membuat beberapa hadis untuk mendukung golongan mereka serta menyebarkan perbuatan bid'ah mereka. Sebab terciptanya hadis maudhu. Ada beberapa sebab yang mendorong orang untuk memasukkan hadis. Di antaranya, 1. Membela pendapat kelompok tertentu. Sebagaimana syarat awal pembuatan hadis dhaif adalah untuk memperkuat paham seperti kaum Rafidhah yang melakukan bid'ah. Yang kedua, untuk merusak Islam dari dalam. Saat daulah Islam mengalami kejayaan, kebenaran ditegakkan, yang salah dihukum, dan orang yang dizalimi dapat menuntut haknya. Musuh-musuh Islam mulai terancam. Mereka tidak mampu melawan kaum muslimin dengan berperang. Oleh karenanya mereka masuk ke kelompok Islam dan ikut membuat hadis palsu agar umat Islam terpecah belah. Yang ketiga, untuk mendekati penguasa. Karena sebagian pemalsu hadis membuat hadis palsu yang berkaitan dengan penguasa, tujuannya untuk memuji dan mendekati penguasa. Yang keempat, untuk mencari harta. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai pencerita atau pendongeng. Yang kelima, untuk mencari popularitas. Golongan ini membuat hadis yang tidak pernah diriwayatkan oleh orang lain. Melalui hadis palsu itu, mereka semakin dikenal karena tidak ada yang meriwayatkan selain dia. Yang keenam, untuk memotivasi ibadah. Pemalsu hadis membuat hadis atas nama Rasulullah agar orang lain termotivasi untuk beribadah. Memang niatnya benar, tapi caranya tidak benar. Contoh hadis maudhu dan cara menghindari hadis maudhu. Contoh hadis maudhu. 1.
hadis yang dibuat oleh golongan Syiah atau golongan yang fanatik terhadap sahabat Ali. Di antaranya khalifati fi ahli wa khairu man akhlafa ba'di aliyun, yang artinya pengganti kepemimpinanku adalah dari keluargaku dan orang terbaik yang menjadi penggantiku adalah Ali. Yang selanjutnya artinya adalah wahai Ali, sesungguhnya Allah memanfaatkanmu, keluargamu, kedua orang tuamu, golonganmu, pengikutmu, dan orang-orang yang mencintai pengikutmu. Yang kedua adalah hadis yang dibuat oleh golongan pendukung Muawiyah. Ana wa Jibrilu wa Muawiyatu al-umanatu indallahi salasatun, yang artinya orang-orang yang terpercaya di sisi Allah ada 3. Yang satu aku, yang kedua Jibril, dan yang ketiga Muawiyah. Cara menghindari hadis maudhu. Yang pertama, 1. Menetapkan sanad. Para sahabat tabi'in dan pengikut nabi'in sangat bersungguh-sungguh dalam mencari sanad dari rawi, karena nasab dalam hadis seperti jalur nasab bagi seorang. Abdullah ibnu al-Mubarak berkata, sanad termasuk bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, maka setiap orang akan mengatakan apa yang dikehendakinya. Yang kedua, membentengi hadis dari kebohongan. Ulama ahli hadis sangat berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan hadis, karena menjelaskan hadis-hadis maudhu dan tidak lengah untuk memerangi para pendusta. Yang ketiga, berkembangnya keilmuan dari bidang hadis. Pada masa tabi'in, jika pendapat hadis bukan dari sahabat, karena akan mencari sahabat Nabi yang masih hidup untuk memastikan kebenarannya. Ahli hadis sangat bersemangat dalam menghafal hadis dan mendiskusikan hadis bersama para ahli hadis yang lain. Mereka menghafal hadis sahih, dhaif, dan maudhu, sehingga tidak ada yang kekeliruan dalam menstatuskan hadis. Yang keempat, menjelaskan sifat-sifat rawi. Para ahli hadis mencari tahu sifat-sifat rawi tentang kejujurannya dan kemampuan menjaga isi hadis, supaya dapat membedakan mana hadis yang sahih dan yang bukan. Karena itu, mereka meneliti kehidupan rawi untuk mengetahui sifat-sifat kesehariannya. Yang kelima, membuat kaidah untuk mengetahui hadis maudhu. Ulama hadis maudhu membuat kaidah untuk menentukan hadis maudhu, sebagaimana kaidah untuk menentukan hadis sahih dan hasan. Untuk kaidahnya akan dijelaskan di sub setelah ini. Cara mengetahui hadis maudhu. Yang pertama, pengakuan dari pemalsu hadis itu sendiri. Misalnya, Abu Ismah Nuh bin Abu Maryam pernah mengaku bahwa ia pernah memasukkan hadis terkait keutamaan beberapa surat dalam Al-Quran. Hadis palsu ini ia sandarkan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua, membandingkan tahun kelahiran rawi dan wafat gurunya. Cara berikutnya adalah menelusuri orang yang meriwayatkan hadis dengan tahun wafat gurunya yang disebutkan dalam silsilah sanad. Jika perawi hadis itu lahir setelah wafat gurunya, maka hadis tersebut bisa dikategorikan hadis palsu, karena bisa dipastikan keduanya tidak mungkin pernah bertemu. Yang ketiga, melihat ideologi perawi hadis. Sebagian perawi hadis ada yang fanatik dengan aliran teologi yang dianutnya. Misalnya perawi hadis Rafidah yang sangat fanatik dengan ideologinya. Maka hadis-hadis yang disampaikannya terkait keutamaan Ahlul Bait tidak dapat diterima kebenarannya. Yang keempat, memahami kandungan
matan hadis dan bahasanya. Biasanya, hadis palsu secara tata bahasa tidak fasih, sehingga ahli bahasa sadar kalau isi bahasanya tidak fasih, apalagi disabdakan dari Nabi SAW. Dan terkadang maknanya bertentangan dengan Al-Quran, hadis mutawir, atau dengan ijma.